Less than 1% of the population is psychopathic. Black Swan atau Angsa Hitam merupakan perusahaan militer swasta milik keluarga yang dipimpin oleh warga negara Amerika bernama William Lewis. Kini ia menyerahkan kekuasaan penuh kepada kedua anaknya, dia bernama Grace dan adiknya bernama Oliver. Mereka pun tiba di Georgia untuk menemui George Clements, komandan militer elit Inggris atau yang disingkat SAS. Beliau membayar mereka untuk mengusir warga desa di sebuah jaringan pipa gas Britgas internasional. What's a fair price for that village? Is it unprofessional to burn him? Awalnya Grace memimpin pasukan menuju ke desa untuk menyerahkan sejumlah uang agar penduduk pergi secara baik-baik. Namun bentrokan senjata terjadi sebagai perlawanan penduduk dan menegaskan bahwa mereka menolak hengkang dari tempat tinggalnya. Melihat hal tersebut, sang ayah membiarkan Grace menangani permasalahan ini dengan caranya sendiri. Ia pun mengambil keputusan dengan membunuh pria maupun anak laki-laki dan membakar hidup-hidup agar para wanita menyaksikan penuh rasa ketakutan. Bahkan ia merekam perbuatannya tanpa hati nurani dan menikmati penderitaan itu agar seluruh dunia melihatnya. Tak lama kemudian Interpol mengeluarkan Red Notice sebagai tanda bahwa Angsa Hitam ditetapkan sebagai buronan. Pengadilan Pidana Internasional menuntutnya agar Inggris mengembalikan terdakwa sesuai negara asalnya. Namun sejauh ini kantor Perdana Menteri menolak mengomentari terkait insiden tersebut. Di sebuah rumah sakit, Tom Buckingham selaku agen SAS menemui kekasihnya yang bernama Dr. Sophie. Ia mengajaknya untuk ke Paris pada hari esok dan berencana meminangnya tanpa sepengetahuan sang pacar. Ia pun lantas berpamitan pergi karena mendapatkan panggilan darurat dari atasannya. Di bagian utara London, keluarga Angsa Hitam bersembunyi dari pihak SAS yang mulai memburunya. Untuk itulah Grace menyarankan pada sang ayah agar melakukan pengamanan atau sebuah tindakan yang sudah biasa dilakukan ketika dalam posisi terdesak. Sebagai agen khusus dari pasukan SAS, Tom ditugaskan untuk mencari anggota Angsa Hitam yang keberadaannya mulai terlacak. Ia pun menyergap salah satu yang menyamar sebagai wanita hamil dan berhasil menemukan bahwa di perutnya berisi sebuah senjata. Maka di bawah perintah Mayor Bissett, ia mengizinkan misi penangkapan terhadap William Lewis. Alpha, to confirm this is a hard arrest on a... Ketika itulah bentrokan senjata dimulai oleh musuh sehingga semua unit bergerak dengan menembakkan asap di semua area. Mereka juga telah menyiapkan sniper pada posisinya dan mulai memasuki rumah yang dijaga ketat oleh pasukan bersenjata dengan keahlian yang tak bisa diremehkan. Sesampai di salah satu ruangan, Lewis duduk bersantai seakan telah menunggu kedatangan mereka. Namun karena Grace belum ditemukan, Tom dan Declan diperintahkan mencarinya hingga meninggalkan Clements bersama Lewis dalam situasi yang memanas. Hal itu disebabkan karena ia mengetahui video yang direkam secara diam-diam dan bisa saja mengancam nama baiknya. Maka agar pengkhianatannya tidak terbongkar, ia pun menembak Lewis hingga terbunuh. Begitupun Tom yang berhasil menemukan orang yang diduga sebagai Grace dan memintanya segera menyerahkan diri. Tetapi hal itu tidak mudah karena ia menggenggam sebuah granat sehingga penembakan yang dilakukan tak mampu mencegah terjadinya ledakan. Beruntungnya mereka hanya mengalami luka ringan dan mulai melaporkan pada Bissett bahwa wanita yang baru saja melakukan bunuh diri belum bisa diyakini Grace karena mereka melihatnya dalam waktu yang singkat. Namun meskipun demikian misi dianggap selesai hingga Tom langsung menemui kekasihnya. Disitulah Sophie mengobati lukanya dan merasa bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang mempunyai banyak perbedaan. Ia merupakan dokter yang bertugas menolong orang, sementara Tom menerima pekerjaan yang mengharuskan membunuh meskipun hal itu dilakukan demi kebaikan. Tetapi Tom berusaha meyakinkannya bahwa mereka akan membicarakan hal ini sampai menemukan solusinya. Singkat waktu tibalah pasangan muda itu di stasiun kereta Eurostream dengan tujuan ke Paris, di mana sebelum masuk setiap orang harus melewati pengenalan wajah sampai lolos dari pemeriksaan. Kereta pun berangkat ke kota tujuan dengan mengangkut ratusan penumpang tanpa menyadari bahwa Grace membuka penyamaran, bahkan membunuh seorang pria dengan cara menikamnya. Ia pun pergi setelah mengunci pintu toilet dan secara kebetulan dilihat oleh Tom yang jelas sangat mengenalnya. Maka dengan penuh rasa curiga, ia memutuskan mendobrak pintu sampai menemukan mayat seorang pria dengan darah yang membanjiri. Melihat hal tersebut, Tom langsung menghubungi Declan untuk melaporkan keberadaan Grace di satu kereta yang sama. Hal itu pun langsung direspon oleh Bissett dan memintanya mengawasi Grace sampai memastikan bahwa ia memanglah sasaran mereka. Memasuki wilayah terowongan perjalanan masih berlangsung baik tanpa adanya hambatan.
Ketika itulah Grace membawa pasukannya memulai aksi dengan meledakkan pintu masinis dan mengambil alih kendali kereta secara penuh. Merespon kejadian tersebut, petugas sarna bergerak memasuki terowongan untuk melakukan pengecekan. Di sanalah Grace memutuskan sambungan listrik sekaligus membajak mobil petugas dengan bala pasukan yang semakin banyak. Mereka membawa senjata juga berbagai peralatan, hingga Tom berani memunculkan diri untuk mencari tahu seberapa besar kekuatan yang mereka punya. Namun akibat dari tindakannya, musuh meledakkan sebuah pintu sampai daya ledak itu menyebabkan guncangan hebat di kereta. Mengetahui adanya seorang agen terlatih, Grace dan pasukannya mencari Tom ke setiap gerbong, bahkan tidak segan menembak siapapun yang berani melawan. Hal itu membuat Tom kembali meloloskan dirinya dan menghubungi markas bahwa orang tersebut dipastikan adalah Grace. Ia lantas mengambil gambar beberapa pelaku untuk diteliti, sekaligus memberitahu bahwa ia menolak mundur demi menyelamatkan Sophie. Waktu terus bergulir hingga anak buah Grace memblokir pintu masuk dengan sebuah asap tebal dan memulai pengeboran di atap terowongan tanpa diketahui apa tujuannya. Tetapi satu hal yang pasti, Bissett langsung memimpin pasukan SAS untuk menghentikan rencana itu selepas Tom melaporkan informasi. Sayangnya ada mata-mata yang melaporkan pada Grace tentang wajah mereka yang terlacak di sebuah gerbong, sehingga persembunyian Tom berujung terbongkar. Maka dari itu mereka mulai melakukan pencarian, meskipun hal tersebut sia-sia karena menangkap Tom sama saja dengan tindakan bunuh diri. Tak kehabisan cara, mereka menyita semua ponsel milik penumpang dan tidak memberikan belas kasihan pada siapapun yang melanggarnya. Namun Sophie berani memberikan telepon penumpang lain dan menyembunyikan miliknya secara diam-diam. Sementara itu Clemens melaporkan pada atasannya bahwa penyergapan pertama yang mereka lakukan gagal lantaran adanya seorang mata-mata. Alhasil, sang atasan memintanya turun langsung dalam misi ini dan harus membunuh Grace demi menjaga nama baik negara. Kemudian Grace pun menemukan seorang anak kecil yang terluka hingga memanggil siapapun tenaga medis yang berkompeten. Lalu Sophie mengajukan dirinya dan memberitahu bahwa anak itu bisa diobati jika ada kotak P3K beserta air yang mengalir. Pada akhirnya mereka pun diantarkan ke toilet, tepat ketika pasukan SAS tiba dan langsung memasuki area terowongan yang terkunci. Sebelum pintu tersebut terbuka, kedatangan Clemens membuat keadaan runyam karena ia memaksa Bissett mencari cara agar kereta itu kembali berjalan dan tidak membiarkannya merencanakan opsi lainnya. Bahkan meskipun balasannya adalah mengorbankan banyak nyawa, pasukan tak bisa menolak perintah yang Clemens berikan. Sementara di dalam, Sophie berhasil meyakinkan anak buah Grace untuk berjaga di luar, sehingga ia bebas berbincang dengan Tom yang kini berada tepat di bawah saluran WC. Namun meski mempunyai kesempatan untuk pergi bersamanya, ia menolak karena merasa berkewajiban untuk membantu yang terluka. Oleh sebab itu ia memutuskan menyerahkan anak kecil kepada Tom dan membuat seolah-olah ia diserang tepat ketika pasukan Grace membuka pintu. Tembakan pun langsung diberondong ke arah Tom secara membabi buta, disusul oleh serangan terhadap pasukan SAS yang memblokade pergerakan sampai memaksa mereka mundur dari sana. Lepas kejadian itu, Grace menghubungi pasukan SAS lewat panggilan video untuk memberikan penawaran jika para sandera ingin selamat. Pertama, Perdana Menteri harus mengakui di TV tentang Inggris yang memerintahkan operasi di Georgia. Atau jika menolak, mereka harus mengirimkan bahan bakar beserta uang 500 juta ke akun tujuannya. Hal itu membuat Bissett menyetujuinya, namun Grace harus lebih dulu membebaskan 100 orang sandera. Sementara itu, Tom berhasil mengamankan anak kecil itu dan mulai memintanya berlari sejauh mungkin saat ia memberikan aba-aba. Maka tepat ketika mendapatkan celah untuk pergi, ia memulai perlawanan dengan menembak satu persatu orang sampai anak kecil dipastikan aman menuju ke lokasi pasukannya. Tak berselang lama, Grace memaksa Sophie mengakui keterlibatannya dengan Tom selama ini. Tetapi ia masih terus menyangkalnya meskipun bukti-bukti semakin jelas karena ponsel yang diserahkan ketahuan bukan miliknya. Lantas ia kembali diseret ke toilet secara paksa dan dilecehkan demi menemukan telepon aslinya hingga ia berani melakukan perlawanan. Bersama dengan ponsel milik Sophie yang ditemukan, Bissett dan Clemens menemui Grace tanpa membawa satupun senjata. Mereka berniat mengambil 100 sandera sesuai kesepakatan, namun Grace melanggar dengan menembak Bissett sampai ia tewas secara mengenaskan. Bahkan Clemens juga dibuat tak berdaya dan terpaksa menuruti kemauan Grace dengan memberikan uang sekaligus menjanjikan perjalanan yang aman. Atau jika tidak, saluran pipa gas gas yang terhubung dengan terowongan akan diledakkan 30 menit ke depan. Or Prime Minister could just confirmation in the next 30 minutes. Tom yang mengetahui adanya pengeboran mulai menyusup ke saluran pipa hingga bertemu dengan seorang anggota yang bertugas memasang peledak.
Mereka pun terlibat pertarungan sengit dan saling menyerang satu sama lain, sampai keduanya terjatuh menghantam aspal dengan keras. Di lain tempat, Perdana Menteri dan Dewan Direksi Britgas menyetujui untuk memberikan 500 juta demi menyelamatkan ratusan sandera yang terdiri dari berbagai negara. Namun ketika Tom tersadar, ia memberitahu Declan bahwa rencana Grace bukan semata-mata melarikan diri dengan uang, melainkan akan meledakkan terowongan dengan bom yang sudah dirancang di dekat pipa gas. Keadaan pun semakin sulit karena Bissett telah tewas, sehingga Declan yang mengambil alih komando dan merasa tak sanggup tanpa bantuannya. Namun ia tetap menolak kembali tanpa membawa Sophie dan hanya bisa menyarankan mengirim orang menuju ke saluran pipa sebelum terjadinya ledakan. Yeah, all right, mate. Seiring dengan berakhirnya sambungan tersebut, Declan menghubungi Grace karena selama ini mereka juga bekerja sama tanpa sepengetahuan Clemens bahwa ialah mata-mata yang membantu Grace lolos dari serangan tempo hari, dan sebagai balasan Bissett dibunuh agar ia mendapatkan promosi. Namun tentang pembajakan saluran pipa gas, ia sama sekali tidak mengetahui rencananya. Maka agar pengkhianatannya tetap dirahasiakan, ia membocorkan tentang Tom beserta pacar yang berada di sana. Kemudian Tom mulai membalas pesan Sophie tanpa tahu bahwa sang kekasih sedang dalam penyanderaan. Ia pun menyadari bahwa Oliver menuju ke arahnya dan berhasil membawanya ke hadapan Grace hingga mereka bertemu dengan sandera di tangan masing-masing. Bahkan meskipun Tom sangat serius dengan ancamannya, Grace lebih licik dengan menembak adiknya sendiri hingga pertempuran kembali pecah. How many people have you killed? Beruntung dengan pengalaman bertempurnya, ia kembali lolos walaupun gagal menyelamatkan Sophie, di mana sebaliknya Grace menghubungi pasukan SAS untuk melaporkan tentang perbuatan Tom yang hampir mencelakainya, hingga Declan tak memiliki respon selain berkata bahwa uang tersebut telah dikirimnya. Maka sesuai dengan waktu keluarnya kereta, Declan mulai menyiapkan titik kendali beserta sniper yang menghadang langsung dengan Grace dan kawannya. Namun dugaan mereka salah besar karena Grace tidak masuk ke dalam kereta melainkan kabur melewati pipa dengan membawa Sophie, sekaligus membocorkan saluran gas yang secara otomatis menyebar ke semua area terowongan. 1-4. This is Alpha. All clear. Hal itu membuat Tom lagi-lagi gagal menyelamatkannya karena harus melawan Oliver dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Namun kali ini serangannya berhasil membuka masker Oliver sampai ia tewas akibat gas yang terhirup. Kereta pun tiba di pintu masuk hingga seluruh sniper siap pada posisinya. Semua penumpang keluar secara bersamaan dan mereka cepat mengkonfirmasi nama-nama orang yang dicurigai sebagai anggota angsa hitam meskipun tanpa Grace di sana. Maka saat sasaran telah terkunci, Declan mengeluarkan izin untuk memulai penembakan. Setelah mengorbankan semua anggotanya, Grace membawa Sophie ke ujung saluran pipa Britgas di daerah Prancis. Tom pun berhasil membuntuti mereka sebagai tante cintanya. Namun tak bisa menghentikan ketika Grace mengaktifkan peledak hingga api membakar cepat sampai semua tempat rata dengan tanah. Dahsyatnya ledakan itu membuat Tom sempat tumbang dan kembali bangkit menyelamatkan Sophie ketika Grace menancapkan pisau ke kakinya. Di sanalah Sophie berkata mengerti pekerjaannya dan memintanya mengejar Grace karena percaya bahwa ia mampu membunuhnya. Di waktu yang sama pula Grace mengirim sebuah video ke media tentang rahasia pipa gas di Georgia, serta pernyataan pengkhianatan Clemens yang pernah direkam secara diam-diam hingga Perdana Menteri dibuat gempar. Masih melakukan pengejaran, Tom pada akhirnya berhadapan dengan Grace sampai keduanya bermandikan darah. Saat itulah ketika mereka sama-sama lelah, Grace mengatakan bahwa cinta adalah sebuah omong kosong dan memintanya bergabung bersamanya. Hal tersebut membuat Tom mulai goyah akan semua perkataan Grace, namun tiba-tiba Entire life for neither of you. You embrace who you really are. usai mengalami kejadian paling mengerikan selama hidupnya, Sophie tiba di Paris bersama dengan Tom. Di sana ia langsung melamarnya dan mengungkapkan rasa cinta yang sangat besar hingga Sophie menerima lamarannya. Waktu pun berlalu secara singkat. Pemerintah Inggris maupun jajaran Britgas berhasil diwawancarai, termasuk Clemens yang masih hidup dan memberikan kesaksian. Semuanya mengungkap bahwa Declan bersalah dan melarikan diri membawa uang tebusan dari Britgas. Sementara Tom dan Sophie, mereka menikah di Spanyol dan mendapatkan kabar baik dari Clemens bahwa Declan telah ditemukan.
ini seperti kisah cinta dokter tentara pada umumnya. Tom sebagai seorang pahlawan yang berusaha menyelamatkan pacarnya dari sebuah mara bahaya. Namun terlepas dari itu semua, aksi peperangan sangat menegangkan karena musuh merupakan psikopat yang sulit dikalahkan. Tetapi berkat kerjasama dengan pasukan SAS yang memang bertugas melakukan operasi tingkat tinggi, mereka bisa melewatinya dan mempunyai ending yang bahagia. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.